Tes. Halo semuanya, selamat datang di Tiba-Tiba Podcast bersama aku Zia dan aku Farah. Nurul. Aduh, Nurul itu bukan nama panggung ya? Ya bukan nama panggung tapi nama asli. Kalau di sini Zia nama panggung guys, kayak gitu. Jadi kalau di dunia perpanggungan itu kita punya nama panggung. Apa nih tadi? Zia itu tadi nama panggung. Oh, Zia nama panggung. Kira Siapa yang mau dipanggung? aku. Apa tadi? Zia artinya apa nih? Kok tiba-tiba banget dapet nama Zia? Nah karena tuh sebenarnya Lailatul Fauzizah namanya. Fauzizah. Okay. Laila nggak sih? Gak mau ya? Kenapa nih? Aduh, agak pasaran juga. Mohon maaf user Laila. Karena menurutku kayak mau ini sih, aku mengganti nama itu ketika masuk kuliah. Berarti dulunya dipanggil Laila. Berarti dari Laila. kecil sampai SMA Laila. Laila. Tapi ketika udah kuliah nih, panggilannya jadi Zia. Karena menurutku adalah ketika udah lulus SMA, masuk ke kuliahan itu adalah salah satu batu loncatan untuk kita punya lembaran baru. Oh, lembaran baru bukan, di lembaran dunia baru. perkuliahan ini. Betul banget. Jadi Zia, kalau dalam bahasa Arab tuh Lailatul Fauzizah artinya nggak ada. Tapi kalau Lailatul Fauziyah itu adalah malam keberuntungan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau tiap malam hoki ya. Hokinya cuma tiap malam. Iya, itu di belakang ada Mas Pras. Iya. Masuk? Tidak apa-apa. Tidak masuk sih. Oke. Jadi Nah. kira-kira ini panggilnya apa nih biar akrab? Udah akrab ya BTW. Kita udah akrab terus disuruh akrab lagi. Berarti kita apa ini berarti? Pengenalan ulang. Pengenalan ulang. Pengenalan ulang. Ya udah sih. Zia. Ya udah sih. Kira-kira Mbak Zia? Gak. Kayak biasanya aja lah, Cil. Jadi aku kalau panggil Farah tuh biasanya Cil karena dia tuh aku melihat dia seperti bocil. Gitu. Nah, kayak gini contohnya ya. Jadi apa ya? Sifat-sifat dia tuh masih ada yang ya kayak bayi gitulah. Gemas. Kan? Kayak gitu. Si. Jadi hari ini tadi kita kemana aja Farah? Oke, seharian ini kita kayaknya padat banget gak sih jadwalnya? Lumayan ya. Bangun jam berapa nih? Bangun jam 5 tadi. Masya Allah, Masya jam Allah. 5 ya? Jam 5. Oke, abis itu? Pulang Mas. Karena ada rapat. Oh iya, saya jeda guys. Bentar ya. Nah, jadi hari ini kita kemana aja Farah tadi seharian? Udah, tadi kan bangun jam 5 ya tadi kalau. Bangun jam 5. Oke, abis itu kita ada matkul Ada matkul jam? 8 pagi, tapi kita berangkatnya sebelum jam 8. Betul banget, karena kita adalah kaum molor. Jadi Ya. kita udah persiapan, kalau cewek-cewek itu biasanya kalau persiapan 1 jam sebelumnya nggak sih? Enggak, aku 30 menit udah cukup sih. Oh gitu ya? Kalau aku ya. Oh 30 menit ya? 30 menit udah cukup. Oke, 30 menit. 30 menit ya. Mm-mm. Kalau aku Apa? 1 jaman 2 sih. jam. Butuh kaca nggak sih? Kaca. Kaca baru. Kaca. Kaca baru. Dia sengaja guys, ini produk affiliate. Aduh. Udah, terus habis itu kita berangkat sekitar jam 7 atau setengah 8 gitu. Mampir kantor, ambil Takara. Takara. Jadi teman-teman bisa banget langsung beli, enggak. Iya dong. Bisa banget langsung cek. Cek link di bio ini ya. Oke, bener. Nah, habis itu Farah, habis dari kantor Kita cus langsung ke kampus. buat kuliah ya guys, karena aku presentasi. Iya, bener banget. Kalau nggak presentasi aku juga nggak masuk. Tidak boleh dicontoh. Tidak boleh Bercanda. dicontoh. Aku sangat rajin kok, karena tak rasa ini udah semester 6 ya. Semester 6 ya kita? Iya, semester 6. Saatnya kita itu serius dalam hal akademik ya kan. Salah satunya memperbaiki absensi yang track record dari tahun ke tahun semakin buruk. Jadi harapannya di semester 6 ini kita be better. Seperti itu. Itu harapan kita. Harapan ya Mas ya. Realitanya gimana nih? Realitanya insya Allah nanti kita jalin terlebih dahulu ya Farah. Sisanya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Masya Allah. Oke, habis itu kita presentasi. Ya. Zia sih, bukan Iya, aku. Aku Zia melihat. presentasi. Setelah itu Setelah itu karena kita udah excited banget dari semalam sebenarnya. Dari semalam mau rencana buat konten di
Semalam kita tuh abis dateng di coffee shop di Kopi Noni, tempatnya di Kota Blitar. Nanti coming soon ya buat kontennya. Betul. Kopi Noni yang dulunya kopi apa namanya? Namanya dulu apa ya? The Colonial. Itu tempatnya tuh lucu gitu. Cozy and vintage. Iya. Biar kayak ala-ala Belanda. Iya, ala noni-noni. Nanti Farah dandan ala-ala noni Enggak sebenarnya. gitu. Ya baju dia udah ala-ala noni banget ini tadi ya sebenarnya. Bablas. Gitu, tapi ada tapinya nggak Farah? Tapinya udah ngerencana ini, udah bikin ide konten juga. Tapi baru inget kalau bukanya itu sore sampai malam. Nggak inget kalau siang. Apalagi kita jadwalnya itu mau konten siang hari karena di jam 1 itu kita udah masuk kerja. Betul banget. Akhirnya kita konten di tempat lain, Farah. Tempat lain itu dadakan banget dan setiba-tiba itu kita sehari dapat 3 tempat. 3 tempat berarti ada 3 konten buat Farah, 1 konten buat aku. Bener. Jadi kita ada total 4 produksi konten nih hari ini di 3 tempat dan itu bener-bener hektik parah dan pengalaman terabik-pok banget ya guys, karena ketika kita tag konten tuh perasaan kita yang nggak mood, udah capek ya kan. Itu diusahain biar mood, biar happy gitu. Biar happy kayak gitu, apalagi kayak tempat yang terakhir tuh sebenarnya tempatnya tuh udah lagi viral di Blitar, di Kota Blitar ini. Blitar. Udah rame banget juga di TikTok. Betul. Akhirnya kita nyari tempatnya di mana nih. Oh, ternyata tempatnya pas di kota. Jadi kita bisa nih sekalian ke situ. Tapi kok ternyata ekspektasi kita emang bagus, bener bagus. Tapi ternyata siapa sangka serame itu. Selama itu ternyata orang-orang yang datang itu adalah ya ada beberapa yang aku kenal dan itu malu banget harus berpapasan di coffee shop, sedangkan kita ngonten terus atmosfernya tuh bener-bener gak nyaman gitu ya. Iya, ramai banget di outdoor, indoornya itu full semua Dan kita tadi di tempat mejanya itu kayak meja makan. Iya bener, kayak meja Bundar makan kayak gitu. Dan kita cuma berdua padahal. Iya, kita berdua, mejanya gede ya kan. Apalagi di kanan kiri kita itu banyak orang. Jadi waktu mau buat konten itu ada rasa aduh panik takut. Juga takut mau ngevideo footage tuh kayak ragu gak leluasa, terus ada perasaan malu juga, minder juga. Bener banget. Ya akhirnya kita jadi energinya habis, terus gak mood, tapi tetap mengonten. Jadi gak tahu nanti hasilnya maksimal apa enggak, tergantung skill yang edit. Bener banget, tergantung skill yang edit. Yang edit siapa BTW? Aku. Oke. Aku dan kamu. Jadi kita tetap mengedit dan bikin konten. Betul. Dan nyari ide dan semuanya kayak gitu guys. Setelah itu kita langsung berangkat kerja ya Farah. Benar. Nah, berangkat kerja tadi langsung persiapan buat, karena kita ada janjian live sama siapa tadi? PT Alkurni Bagas Pratama cabang Kediri guys. Itu langsung prepare. Yang prepare Farah sih, aku tidur ya 5 menit 10 menitan. Aku merem di atas meja. Habis itu udah melihat orang-orang udah pada hektik, akhirnya langsung on air anjay. On air. Live bareng PT Alkurni Bagas Pratama cabang Kediri. Kita live bareng sama PT Alkurni cabang Kediri. Seperti itu ngapain? Habis itu kita bekerja, work. Setelah itu kita bikin podcast ini. Tiba-tiba aja ya buat refresh otak kita ya Farah. Seperti itu guys. Sebenarnya kita nanti ada agenda ngopi ya sama bapak-bapak dosen, cuman ternyata di cancel karena beliau sedang tidak enak badan atau sedang capek ya guys. Seperti itu. Ya gitu. Tapi Farah enjoy nggak menjalani hari-hari as mahasiswa, terus kerja juga, terus aktif di organisasi. Ini Farah adalah seorang ketum ya. Apa ini? Ketum Formadiksi Uru Blitar. Gimana? Enjoy nggak? Kalau ngomongin enjoy ya, iya sih. Soalnya bisa nikmatin jarang gitu loh ada mahasiswa yang bisa ngebalance antara kuliah, organisasi, apalagi sekarang udah kerja juga. Itu kayak jujur kaget gitu loh, kaget juga dengan semua aktivitas yang ternyata padat banget. Tapi ternyata oke sih, aman, enjoy ya. Kalau Zia sendiri gimana? Aku jujur enjoy. Jadi gini ceritanya guys.
sebenarnya kan ketika menjadi mahasiswa tuh kita kan udah kerja berkali-kali juga kan, freelance dan lain sebagainya. Justru ketika kita freelance tuh sebenarnya kan harusnya bisa lebih balance sama kuliah. Kalau aku ya, harusnya bisa balance sama kuliah karena waktu kita kerja pun nggak berpatok sama jam. Kita bisa pemaksimalan di kuliah, nanti kalau ada jam kosong baru kita kerja dan lain sebagainya. Tapi kalau menurutku ketika aku freelance itu justru aku nggak bisa membalancekan waktu kuliahku. Kenapa tuh? Gak tahu ya, karena kayak mungkin menyepelekan. Jadi waktuku masih banyak yang free. Aku habis kerja freelance kayak gini lebih waktuku jarang, maksudnya bekerja kan nggak berpatok pada jam. Jadi kayak misalkan cuma dibutuhkan event ngapain kayak gitu. Itu kan cuma di waktu-waktu tertentu aja, nggak harus sehari kamu ini ya nge-event 8 jam gitu kan, enggak. Nah itu justru membuat kayak kita semakin susah untuk produktif. Jadi kalau mau berangkat kuliah tuh kayak aras-arasen. Kalau Gitu ya? gitu. Nah ketika ini sekarang sudah bekerja dengan patokan jam yang paten, kita kan kerja 8 jam nih. Nah menurutku itu adalah salah satu terobosan kita untuk memanaskan otak kita, memanaskan cara berpikir kita untuk ready juga ketika berkuliah. Dan tak rasa ini adalah kesempatanku untuk memperbaiki waktu-waktu yang kusia-siakan kemarin-kemarin kayak gitu. Jadi waktunya malah tertata. Waktunya malah tertata karena jam kerja yang udah ketata juga 8 jam nih ibarat. Kita juga bisa switch jam juga kan sama kantor sama kuliah kayak gitu. Kalau kita kalau kita waktunya kuliah berarti kerjanya kita malamnya atau sorenya kayak gitu. Yang menurutku itu lebih efektif dan menurutku lebih tertata gitu, termanage banget. Terus tinggal nambahin sama kegiatan-kegiatan organisasi, tinggal kayak nyelundukin aja kalau kegiatan organisasi kayak gitu. Karena kan kalau organisasi biasanya kita cuman controlling lewat HP kan bisa kayak gitu, lewat grup, lewat telepon kan bisa. Cuman kalau dulu kayak berantakan banget kayak gitu. Aku merasakannya kayak gitu sih. Kurang tertata gitu ya. Kurang tertata. Makanya aku dulu sering bolos kuliah. Aduh. Sekarang semua pada kaget aku kuliah ngerjain UTS, Jain tugas, masuk kuliah, shock shock semuanya. Dunia sudah tidak baik-baik aja. Katanya seperti itu. Padahal ini mencoba untuk baik-baik saja kayak gitu loh. Malah orang anggapnya dunia sedang nggak baik-baik saja. Kayak gitu Farah. Gitu ya. Enjoy ya Farah atas apa yang kita jalani sekarang. Enjoy sih. Enjoy banget. Apalagi iklim di tempat kerja kita juga mendukung banget ya kan. Benar. Support sama basic kita mungkin ya, walaupun kita belum bisa di dunia permarketingan misalkan, terus di media digital dan lain sebagainya, cuman ada part di mana kita basic di situ guys. Jadi mungkin sisanya tinggal penyesuaian diri, belajar yang belum tahu, sama telatenin aja sih ya. Telatenin aja kayak gitu. Karena aku juga dibimbing dengan atasan aku Bapak Eko Prasetyo, di mana beliau ini juga sangat terstruktur sekali ya. Beliau ini orangnya teman-teman. Jadi beliau ini juga mengajarkan bagaimana cara memanajemen file-file, sesimpel file loh ya. Iya bener. Aku tuh baru belajar manajemen file itu di sini. Saya biasanya kalau misal pakai laptop nih, save udah gitu aja. Sama save. Ternyata di sini itu ada ya cara save. Ya. Ini salah satu pengajarannya gitu. Sering tipu tapi diajarin yang bener gitu gimana. Betul guys, kayak gitu. Save ya guys. Kalau Mas Panji nyebutnya apa namanya? Manajemen apa? Atau bukan manajemen sih? Backup. Itu cara backup file, bukan sih namain file sih, tapi sesimpel namain file tapi emang ngebantu gitu loh kalau kedepannya kita mau ketemu klien tuh nyari file yang ini loh, namanya yang ada ini gitu. Jadi itu simple tapi membantu gitu. Betul banget, juga sama pengelolaan akun-akun juga, kemudian ada pengelolaan email dan lain sebagainya. Dulu sebenarnya aku tuh kayak takut banget ya mau bikin email, padahal cuma bikin email aja takut kenapa nih? Hack lah, takut ada yang error lah dan lain sebagainya, takut lah ngotak-ngatik HP. Cuman ketika di sini kita kan membiasakan hal tersebut ya gitu loh, itu hal biasa banget di tempat kerja kita. Ya kita akhirnya kan juga belajar hal-hal baru dan ternyata kita bisa lebih berani di beberapa part kayak gitu. Betul banget Farah. Terus kalau ngomongin di kerjaan nih, kita biasanya tuh nggak seserius itu loh. Betul.
Jadi fun fact, Farah tuh ketika apa namanya? Fun fact. Jadi ketika Farah tuh dikasih arahan gitu ya, dia tuh pasti reaksinya tuh over kayak gini. Wah, kayak tenanan yo. Padahal ini kerja serius gitu loh maksudnya. Ini kerja Jujur, serius. Emang udah sering kayak freelance juga. Cuma ketika ini udah ada, mungkin karena ada patokan jam, terus ada apa ya, deadline yang perharinya itu emang harus dikerjain. Betul. Itu jadi kayak ngerasa ini kita udah kerja loh. Iya. Yakin nih aku udah nyelesain tugas ini hari ini kayak gitu. Itu sering Iya nggak shock sih? juga sampai sekarang kayak dan itu sering diyakinin juga kalau kamu itu udah kerja gitu loh. Iya, kamu tuh udah kerja gitu. Tapi ya inilah namanya hidup ya guys. Jadi hidup itu berproses. Dari yang awalnya kita emang udah kerja, cuman kita ngerasainnya freelance ya Farah. Jadi vibes-nya antara kita kerja freelance sama full time atau ada patokan jam kerja itu juga beda guys, kayak gitu. Dan kita juga belajar banyak hal ya Farah dari tadi. Bener banget. Jadi kita sebutin tentunya. Jadi teman-teman semuanya, dunia kerja tuh sebenarnya nggak semenakutkan itu. Asalkan kita berani ya Farah. Satu berani dan juga sesuai apa ya, kayak sesuai dengan dunianya. Apa sih maksudnya? Soalnya Cocok dengan tempatnya. Misalkan nih kalian mau kerja di, misalkan ada loker di bidang industri kreatif. Kalau kalian emang nggak suka dan enak banget sama bidang industri kreatif ya nggak usah kayak gitu. Karena menurutku ketika kita itu maksimal kerjanya itu adalah salah satu bentuk faktor karena kita suka sama pekerjaan kita. Bener. Gitu. Betul guys. Jadi kita tuh lebih ikhlas buat bekerjanya. Bekerja kan sama dengan ibadah juga kan Farah. Iya. Kayak gitu. Jadi ketika kita suka sama kerjaan kita maksimal di pekerjaan itu, kita bisa enjoy, kita bisa apa namanya, ketika nggak ada yang kita bisa pun kita nggak takut, tapi kita lebih pengen belajar, semakin penasaran, semakin kita gali ilmu di sini ya guys, sama-sama. Terus biasanya kalau kerja nih, kalau nggak lagi santai, nggak ngobrolin kerjaan, ngobrolin apa sih? Kalau nggak kerja, Udah kerja, cuma kayak lagi santai atau lagi istirahat gitu. oh biasanya kalau kita istirahat aku lebih ke tidur. Nggak apa-apa. Jadi ketika istirahat tuh kadang tidur, kadang VC sama Ayang. Ayang yang mana? Ayangku cuma satu ya. Gitu ya. Siapa nih, boleh di-spill nggak? Nggak boleh ya. Aduh. Tapi it's okay, itulah yang namanya Oke. hubungan ya guys ya, kayak gitu. Kalau Farah lebih pilih tidur atau VC sama Ayang ketika jam istirahat? Aduh, jujur selama kerja di sini belum pernah di VC waktu istirahat ya. Ini adalah sindiran keras untuk saudara Rocky Gerung. Siapa Gerung loh itu? ya. Iya, Rocky Gerung itu politikus. Ya, politikus idolanya Farah. Farah tuh sangat cinta sekali dengan Rocky Gerung. Kecintaan dengan Rocky Gerung. Makanya setiap Farah berbicara pasti akan ada nama Rocky Gerung di setiap ucapannya. Gitu guys. Apalagi ya, kita waktu kerja di sini tuh bisa konsul semuanya. Betul, konsultasi semuanya, masalah hidup semuanya bisa. Masalah percintaan bisa nggak? Bisa juga dong. Apalagi kita sering nggak sih Kamu sih. Jadi Farah nih konsul masalah percintaan? percintaan, masalah keluarga, masalah perkuliahan, kita semua juga forkan dengan atasan kami ya, karena atasan kami juga sangat open minded ya, milenial semi Gen Z. Jadi sangat-sangat bisa berbaur dengan kita ya Farah. Benar. Atau kita yang udah jiwanya menua Farah. Gimana ya? Kayaknya beliau-beliau ini yang bisa berbaur sama kita sih. Kayaknya lebih kayak itu sih ya, karena kita kan masih ada labil-labilnya sedikit ya. Benar banget. Jadi mungkin kalau ada kita nyelewengnya gitu, pasti ini kakak-kakak yang menasehati kita. Aduh, sopo wi. Misal Nah, guys. contoh itu tadi. Itu contoh aja, bukan contoh real. Nah ya bukan. Kayak gitu Farah. Kalau Farah setelah pulang kerja biasanya ngapain? Pulang kerja ya, oke. Kita pulang kerja jam, kalau maksudnya biasa ya, itu kan pulangnya jam 4. Jam 4 sore. Misal kalau nggak ada agenda tuh bisa langsung pulang, prepare buat tidur. Tapi jarang banget deh kayaknya kita langsung pulang. Iya bener, jarang. Biasanya ya kita ngopi. Kita ini ya semakin tua kalau ngomongin ngopi ya Farah. Iya. Kalau ngomongin ngopi tuh
sepertinya semakin semakin kesini kalau kita ngomongin ngopi kita itu pada saat maba sama sekarang itu vibes-nya berbeda nggak sih? Beda. Dulu aku kalau ngopi waktu maba cuma kayak dateng nongki aja, foto-foto ya kan, narsis. Kalau sekarang mungkin ya foto ada sekali dua kali, cuma di situ ada beberapa pembahasan yang di luar gitu loh. Jadi emang ngopi itu sebuah kebutuhan, bukan kita butuh kopinya ya, cuma Enggak kita sih, soalnya aku pesen matcha. Ini sekte matcha ya BTW. Aku bilang, tolong hujat dia. aduh enggak, tim matcha. Tim non matcha. Tim kopi. Pasti oke kopi, Bos. Matcha juga banyak kok. Ya wes lah. Jadi kalau bilang ngopi belinya Matcha. Kayak gitu, guys. Jadi ketika kita ngopi itu sebenarnya ya esensi ngopinya masih ada, cuman bobot ngopinya. Iya, pembahasan di dalamnya. Pembahasannya, jadi kita nggak melulu, ya minimal kita nggak ngomongin orang ya. Enggak sih. Kita nggak ngomongin orang, kita ngomongin diri kita sendiri. Iya, bener. Kita ngomongin diri kita sendiri, ya kan. Kedepannya enaknya kita gimana nih? Iya, gimana? Mau dibawa kemana nih hidup kita ke depannya? Iya, apalagi udah semester 6 kadang itu nggak sih, kita tuh ngerasa belum dapat passion kita. Betul. Di titik ini pun mungkin di orang luar sana nganggap kita bahwa kayak aduh Zia Farah nih udah aktif sana sini nggak tahu leren dan lain sebagainya. Mereka pasti udah dapat passion nih, enak jadi mereka. Gitu guys. Jujur kita masih ada titik butanya ya Farah. Kurang. Kurang. Kita masih ngerasa kurang di ini, kurang di itu. Jadi kalau dikatakan kita passion di ini nih, tapi kadang besok bisa ganti. Bisa ganti guys, kayak gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang lagi cari passion, jangan pantang menyerah juga ya guys, karena berapa tahun cara kita untuk mencari passion pun juga nggak menjamin. Misalkan aku sama Farah udah dari maba nih untuk mencari passion kita dan lain sebagainya sampai semester 6 ini, cuman ternyata kita masih ada titik butanya. Nah buat teman-teman ya namanya proses orang kan beda-beda. Siapa tahu teman-teman tuh bisa langsung cocok sama proses kalian. Mungkin Anda 3 bulan cari apa sih sebenarnya bakat terpendam aku, ternyata dalam 3 bulan udah menemukan. Siapa tahu ya beda-beda. Tapi pada intinya itu mulai aja dulu nggak sih? Betul. Yang penting kita berani memulai. Gak usah takut terlambat ya, karena nggak ada kata terlambat guys. Bener. Nggak gitu. ada kata terlambat. Nah iya kayak gitu. Yang penting kita berani mencoba. Yang penting start now. Ya sebelum finish kita harus start kayak gitu. Mulainya kapan? Mulai dari sekarang dong. Dari sekarang. Habis kalian lihat podcast ini, kalian harus memulai mencari jati diri kalian, mau dibawa kemana nih kita kayak gitu. Apalagi teman-teman yang udah semester akhir nih ya, semester 6, semester 7, 8, 9, 10. Jangan sampai 10. Pokoknya maksimal 8 ya Farah. Oke. Kita lulus bareng, kita masuk bareng, kita lulus bareng. Jangan sampai aku wisuda Farah nggak wisuda, Farah wisuda nggak sampai wisuda kayak gitu guys. Jadi kita harus bareng-bareng terus ya kan. Kalau bisa satu kelas kita juga sama-sama ya Farah. Bener. Satu kelas kita tetap menjaga solidaritas tanpa batas. Merdeka. Tagline ya. Indonesia mau merdeka. Indonesia merdeka guys. Tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Oke, jadi kurang berapa bulan? 3 bulan I think. Oke. Iya. Gitu ya tadi intinya. Gitu guys. Jadi kita ngomong panjang lebar udah 24 menit nih kayaknya. Kita ngomongin apa aja Farah? Tentang apa nih berarti kira-kira? Banyak sih, mulai dari banyak kegiatan kita terus tiba-tiba ngomongin esensi ngopi, makin kesini makin berbeda dengan awal-awal kita maba ya kan. Terus ngomongin passion, akhirnya ngomongin kerjaan, rambet kemana-mana. Enaknya kita bikin fokus podcastnya nggak sih? Iya betul banget. Coba teman-teman kalau mau saran tema podcast bisa banget langsung komen di bawah ini. Di bawah ini. Jadi mungkin nanti kita bisa mewujudkan dalam bentuk podcast ya Farah. Mungkin teman-teman mau ada yang dibahas nih sama kita atau isu-isu apa gitu ya. Boleh. Kendala-kendala teman-teman sebagai mahasiswa atau kestrugglean teman-teman sebagai mahasiswa ya. Boleh. Terus ke ranah dunia kerja tentang passion, public speaking, kemudian apa lagi Farah? Apalagi ya? Kehidupan bisa nggak sih? Kehidupan bisa juga. Mentality juga bisa, psikologis juga bisa. Semuanya bisa. By request kata mah bayar order. Ya gitu guys. Mungkin udah Farah? Udah dulu nggak sih? Udah capek apa belum capek?
Masih pengen mengulik sesuatu lagi? Apa ya yang mau diulik? Apa yang mau diulik keleknya? Mengikuti kata otak ini. Oke. Jadi kata-kata. Jadi aduh mau ngomong apa? Kayaknya udah dulu ya guys. Kayaknya udah dulu ya guys. Ini kita sudah hampir setengah jam menemani kalian semuanya. Paling nanti udah aku ambil 7 menit aja. dikit banget. Ada 3 pokok pembahasan di sini. Iya. Ya kan? Nanti bakalan aku ambil lah. Kayaknya Oke. jadi tiga part ya gitu. Oke, boleh. Boleh Jadi ya. teman-teman jangan lupa buat like, Komen, dan share share video ini. biar kamu bisa dapetin insight-nya. Betul banget. Follow bagi pengguna Instagram, Facebook maupun TikTok, dan subscribe bagi pengguna YouTube. Kayak gitu. Aku Farah. Kamu mau dipanggil? Ini terakhir fun fact. Jadi aku sama Zia tuh bukan 1-2 orang yang bilang kembar. Apa Iya. kita kembar? Apakah kita kembar? Jadi bukan hanya 1-2 orang. Mungkin kalau 1-2 orang kita kayak mungkin Oke lah ya. Oke lah, iya. Ini udah banyak banget. Banyak banget. Apalagi kesekian kalau orang baru yang kita temui pasti banyak yang Betul. bilang, Kalian kembar ya? iya. Kamu kembarannya dia ya? Hah? Dia mana masa aku ngono? Padahal we're not twins. Kayak gitu loh. Benar bisa dilihat bentuk wajah kita berbeda. Betul. Itu yang pertama. Bentuk hidung kita juga berbeda. You can see. Ya kan aku ada agak mancungnya. Farah sama sekali ya kan. Farah alisnya natural, aku medok. Tuh kan. Terus aku tuh wajahnya lebih ketua-tuaan gitu. Tua ya? Kalau Farah tuh lebih ke bocil. Jadi dia masih unyu-unyu baby face. Kalau aku Padahal. lebih ke boros wajahnya kayak gitu guys. Nggak tahu ya, padahal kita juga make upan, juga sama-sama liftikan. Tapi kenapa aku nggak bisa Vibes-nya unyu gitu loh. beda. Aku unyu kalau di depan dia sih. Aduh, dia lagi. Udah deh. Untuk dia Mau puisi ya? Untuk dia yang sedang ada di sana, Salam-salam ya ini. Iya, Oke. salam-salam. Kita menerima salam-salam ya Ya, guys. kita menerima salam-salam guys dari kakak. Untuk kamu yang sedang ada di sana, terima kasih sudah menemani setiap prosesku sampai di titik ini. Walaupun memang kebersamaan kita belum terhitung lama, namun dengan hadirnya keberadaanmu membuatku bersyukur dan mengerti apa artinya cinta. Siapa sangka? Gak apa, itu adalah hal biasa yang udah aku lihat berhari-hari, setiap hari, setiap saat. Iya. Kalau Farah ada pesan nggak buat kekasihnya? Oke. Hai. Apa ya ucapannya? Salting dia guys. Udah, intinya Gak delok, gak lihat. intinya terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Dia nangis Enggak Berkaca-kaca guys, ya? enggak. Terima kasih banyak. Intinya kalau emang cocok bisa datang ke rumah. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Telan cuek baru Ini enggak pamitan Iya, ini. nggak pamit kita. Oke, cukup sekian podcast tiba-tiba podcast dari kita. Aku Zia pamit undur diri. Dan aku Farah pamit undur diri. Bye bye.